PPK Teknis 2023, kisi-kisi soal chat kompetensi manajerial terbaru yang sering keluar, bagian 1. Berdasarkan Surat Edaran Menpan RB, nomor B-275-M.SM, pukul 1, 2023, tentang materi pokok atau kisi-kisi soal tes seleksi PPPK Tenaga Teknis tahun 2022 sampai tahun 2023, menyatakan bahwa, dalam rangka mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, yang profesional, kompeten, dan melayani, maka setiap PPPK wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, maka setelah seleksi administrasi berakhir, tahap seleksi pengadaan PPPK selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi PPPK terdiri dari 1. Seleksi kompetensi manajerial, 2. Seleksi kompetensi sosial kultural, 3. Seleksi kompetensi teknis, dan 4. Wawancara berbasis komputer. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal seleksi kompetensi teknis agar para peserta seleksi PPPK 2023 dapat mengenali poin penting dari soal seleksi kompetensi teknis dengan chat yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Panselnas memberikan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan chat untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, sesuai yang tercantum pada Permenparp nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Computer Assisted Test Chat dan wawancara berbasis komputer digunakan dalam penerimaan PPPK Teknis 2023. Pada seleksi PPPK Teknis 2023 setiap peserta mengerjakan 90 soal kompetensi teknis, 25 soal tes kompetensi manajerial dan 20 soal kompetensi sosiokultur. Selain itu peserta dalam tes PPPK Teknis 2023 harus mengerjakan 10 tes wawancara berbasis komputer. Faktor penentu keberhasilan suatu organisasi terdiri dari gabungan antara kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosiokultural yang terdiri dari 1. Kompetensi manajerial integritas. Integritas di sini maksudnya adalah konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma etika organisasi sehingga menciptakan budaya etika yang tinggi. Diharapkan dengan integritas menimbulkan rasa kesadaran akan tanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang mengandung resiko yang menyertainya. 2. Kompetensi manajerial kerjasama. Suatu kemampuan untuk menjalin hubungan yang efektif dalam hubungan kerja yang saling memahami dan menghormati antar rekan kerja sehingga akan terjalin rasa kebersamaan dan saling membantu dalam menyelesaikan suatu tugas sehingga tujuan organisasi tercapai. 3. Kompetensi manajerial komunikasi. Merupakan kemampuan untuk menerangkan gagasan, ide yang secara sistematis dan terukur disertai dengan argumentasi atas gagasan atau ide baik secara lisan atau tertulis, sehingga mampu membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 4. Kompetensi manajerial orientasi pada hasil. Kompetensi manajerial orientasi pada hasil merupakan kemampuan mempertahankan keteguhan dalam menjalankan tugas dengan komitmen kepada diri sendiri yang tinggi untuk menyelesaikan suatu tugas dengan rasa tanggung jawab dengan memperhatikan perencanaan dan hasil untuk mencapai tujuan organisasi. 5. Kompetensi manajerial pelayanan publik adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional, transparan, sesuai SOP, bersifat netral, memperlakukan sama serta tidak terpengaruhi oleh kepentingan pribadi dan golongan. 6. Kompetensi manajerial pengembangan diri dan orang lain. Suatu kemampuan untuk terus menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan baik diri sendiri maupun orang lain sehingga orang lain yang ada di sekitarnya ikut mengembangkan diri yang sesuai dengan pekerjaan dan karir. Mampu memberikan ide dan saran serta bantuan kepada orang lain untuk mengembangkan dirinya. 7. Kompetensi manajerial mengelola perubahan. Kompetensi ini merupakan kemampuan diri sendiri untuk menyesuaikan dengan situasi dan perubahan, sehingga tidak mempertahankan kepada metode lama. Kemampuan untuk mengambil tindakan dan melaksanakan perubahan serta bertanggung jawab atas perubahan itu supaya berhasil dengan baik dan efektif. 8. Kompetensi manajerial pengambil keputusan. Kompetensi ini merupakan kemampuan untuk memutuskan suatu keputusan secara cepat, tepat penuh dengan
hati-hati dengan tetap berpegang kepada aturan yang dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan dari berbagai sumber informasi serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Kali ini kami akan menyampaikan kisi soal terbaru kompetensi manajerial yang sering keluar. Berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB yang dimaksud kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan. Berikut adalah contoh soal PPPK Teknis 2023 beserta jawabannya 2023 untuk latihan soal PPPK Teknis Kompetensi Manajerial. 1. Rencana usaha kelompok RUK adalah A. Pernyataan tertulis dari kelompok tani berkaitan dengan usaha tani yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi. Berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. C. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa. D. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota-anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik. E. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan dengan penyuluh. Jawaban B. 2. Koperasi Unit Desa KUD menyalurkan sarana produksi pertanian, saprotan, dari kredit usaha tani KUT, maupun non-KUT ke petani melalui A. Tempat pelayanan koperasi TPK. B. Petugas penyuluh lapangan PPL. C. Kepala Desa. D. Dinas Pertanian. E. BRI. Jawaban A. 3. Berikut merupakan alur penyusunan program BPP, kecuali A. Proses penyusunan program BPP dimulai dengan pemberitahuan dari BPP pada desa atau kelompok melalui pengurus tentang rencana pengambilan data untuk penyusunan program. B. Desa atau kelompok tani menyampaikan pra. C. Data yang terkumpul diolah di BIPP. D. Hasil olahan disampaikan ke kabupaten. E. Hasil olahan disampaikan hanya ke kecamatan. Jawaban A. 4. Berikut merupakan pelaksanaan pra di desa, kecuali A. Disusun 1 tahun sekali. B. Melibatkan kelompok tani, dusun, dan lembaga ekonomi. C. Dipandu tim petani pemandu. D. Hanya mencakup sumber daya manusia. E. Hanya mencakup sumber daya alam. Jawaban A. 5. Berikut merupakan fungsi subsitem penyuluhan pertanian, kecuali A. Memfasilitasi proses pembelajaran petani. B. Menganalisis umpan balik dari petani. C. Mendorong dan memprakarsai kerjasama petani nelayan. D. Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh. E. Memfasilitasi dan mendanai proses pembelajaran petani. Jawaban D. 6. Tahap persiapan penyusunan. A. Pengumpulan dan analisis data sumber daya dan sosial. B. Pembentukan tim pemandu dan peninjauan ke lapangan. C. Analisis peranan dan hubungan kelembagaan. D. Pengumpulan dan analisis data keadaan lingkungan. E. Pengumpulan dan analisis data primer. Jawaban B. 7. Program penyuluhan mengandung unsur-unsur berikut, kecuali A. Memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian. B. Adanya potensi wilayah dan pembangunan pertanian. C. Disusun secara mandatori. D. Tertulis. E. Keterbatasan dana. Jawaban A. 8. Urutan gambaran isi program penyuluhan adalah A. Pendahuluan, tujuan kegiatan, masalah, cara mencapai tujuan. B. Pendahuluan, masalah, tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan. C. Pendahuluan, tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan, masalah. D. Pendahuluan, cara mencapai tujuan, masalah, tujuan kegiatan. E. Pendahuluan, perencanaan, tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan. Jawaban A. 9. Rencana penyuluhan di tingkat pedesaan dilakukan dengan menggunakan Participatory Rural Appraisal. Partisipasi dalam hal ini mempunyai arti proses. A. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. B. Pembangunan pedesaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. C.
Pembangunan pedesaan tidak dibatasi oleh temuan informasi, namun data dapat diperoleh dari proses informasi yang visual. D. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai objek pembangunan. E. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan. Jawaban A. 10. Penerapan prapada fase perencanaan, diantaranya adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik. B. Meningkatkan kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan. C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. D. Mengantisipasi konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. E. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah perbedaan. Jawaban C. 11. Kewenangan provinsi dalam bidang penyuluhan pertanian adalah A. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia aparat pertanian teknis fungsional keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah. B. Menumbuh kembangkan kelompok tani dan diklat kejuruan tingkat menengah. C. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, dan pemuda tani. D. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti, dan LSM. E. Kewenangan di semua bidang. Jawaban A. 12. Bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha, merupakan pengertian. A. Rencana kerja. B. Penyuluhan pertanian. C. Sistem penyuluhan. D. Materi penyuluhan. E. Programa penyuluhan. Jawaban D. 13. Programa penyuluhan diselenggarakan secara terbuka antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha sehingga dapat diketahui oleh sesama unsur terkait, merupakan pengertian prinsip penyuluhan pertanian, yaitu A. Demokrasi. B. Terpadu. C. Partisipatif. D. Bermanfaat. E. Transparan. Jawaban E. 14. Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kegiatan programa adalah A. Kecepatan. B. Ketepatan. C. Waktu. D. Hari. E. Ketersediaan teknologi. Jawaban E. 15. Untuk melakukan perbaikan dalam menyusun program setelahnya, maka diperlukan membuat A. Rencana kegiatan. B. Hati-hati. C. Teliti. D. Ulet. E. Evaluasi. Jawaban E. Demikian kisi-kisi soal tenaga teknis 2023 beserta contoh soal. Semoga bermanfaat dan terima kasih.